16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap gara-gara tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara diduga keluyuran di luar rumah tahanan kelas 2A Kendari. Aksi tersebut viral di media sosial dan menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan telah divonis penjara 5 tahun. Inilah rekaman saat Supriyadi, mantan Syah Bandar Kolaka yang divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara berjalan santai di tempat umum. Meski saat ini berstatus terpidana, Supriyadi justru berada di luar rutan dan berada di salah satu rumah kopi kawasan XMTQ, Kota Kendari. Video keberadaan Supriyadi di luar rutan ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Menanggapi video viral tersebut, pihak rutan kelas 2A Kendari menyatakan Supriyadi keluar rutan dengan pengawalan sipil untuk menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kendari. Namun, usai sidang, Supriyadi tidak langsung kembali ke rutan dan singgah untuk makan. Saat ini, sipir yang mengawal bersama Supriyadi tengah diperiksa internal. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Cuma untuk informasi awal tadi sebelum pemeriksaan itu yang bersangkutan katanya mengaku lapar sehingga makan dulu. Supriyadi sebelumnya divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 9 Februari 2026 lalu. Supriyadi juga diwajibkan membayar uang pengganti 1,2 miliar rupiah setelah terbukti menyalahgunakan kewenangan dan pemberian izin berlayar kapal tongkang pengangkut nikel ilegal yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana terkini sidang kasus pembunuhan kacak bank BUMN di Pengadilan Militer 208 Jakarta, kita sudah terhubung dengan Indira Utomo bersama juru kamera Tri Julianti. Indira, apakah persidangan sudah dimulai dan apa agenda sidang hari ini?
Ya, selamat pagi Fajar dan juga pemirsa. Untuk sidang hari ini di Peradilan Militer 28 Jakarta Timur untuk kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI di Cempaka Putih atau Muhammad Ilham Pradipta memang telah berlangsung tadi pada pukul 10. Untuk agenda persidangan hari ini merupakan tanggapan atas eksepsi yang sebelumnya telah dibacakan pada Senin lalu dari kuasa hukum terdakwa, dan nantinya juga sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela. Dalam perkara hari ini juga 3 prajurit TNI yang menjadi terdakwa yaitu Serka MN, Kopda FH dan juga Serka FY yang diduga terlibat dalam penculikan ini juga turut hadir pada persidangan ini. Dan dalam eksepsi yang disampaikan itu ada 3 poin utama melalui penasihat hukum. Yang pertama adalah meminta majelis hakim menerima segala keberatan dari terdakwa. Kemudian yang kedua menyatakan perbedaan peran dan kontribusi sehingga perkara ini lebih tepat jika dilakukan secara terpisah. Dan poin ketiga, penetapan terdakwa ini salah sasaran. Auditor militer tadi juga langsung memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari 3 poin ini, dan memang dari auditor militer ini menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan ini tidak beralasan hukum, bersifat mengada-ngada dan tidak memenuhi hukum ketentuan acara. Oleh karena itu, segala eksepsi yang diberikan ini ditolak. Dan hingga saat ini sidang masih diskors dan nanti diperkirakan akan dilanjutkan pada pukul 1 untuk pembacaan putusan sela. Sementara itu, Fajar. Baik, terima kasih Indira telah melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Jakarta terus berjuang agar lepas dari masalah sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah organik. Seperti di Cilincing, Jakarta Utara, kulit kerang hijau menumpuk hingga menjadi gunungan tinggi. Hingga kini kota Jakarta masih berjuang agar bisa terbebas dari masalah sampah. Selain sampah rumah tangga dan industri, kali ini muncul masalah baru, yaitu sampah organik. Di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, limbah kulit kerang hijau menggunung bahkan mencapai ketinggian 2,5 meter. Setiap hari sampah kulit kerang hijau terus bertambah seiring aktivitas pengupasan kerang oleh warga dan pengusaha lokal. Kurangnya lahan pembuangan akhir membuat para pengusaha kerang memilih jalan pintas dengan membuang limbah ke laut dan juga tepi pantai. Kayak wisatawan gitu agak terganggu ya, karena kan biasanya bisa menikmati pasir di bibir pantai, sekarang sudah tidak bisa menikmati pasir putih di bibir pantai. Meski disebut-sebut dapat menahan abrasi, namun secara ekologi tumpukan kulit kerang bisa merusak lingkungan laut. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan yang melibatkan bocah berusia 16 tahun hingga kini terus bergulir. Pihak keluarga korban yang sempat mendatangi anggota DPR RI terus berharap akan adanya keadilan untuk sang anak. Kasus pengeroyokan yang melibatkan DBS bocah 16 tahun hingga kini masih terus bergulir. Pengeroyokan terjadi saat korban berusaha menolong Junara, salah satu karyawan orang tuanya serta melerainya. Namun anaknya dan Junara lah yang justru dijadikan tersangka. Hingga saat ini, sidang terhadap Junara masih terus bergulir dan rencananya sidang putusan akan digelar pada 30 April mendatang. Sementara korban sudah dilakukan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan, namun tidak datang lantaran sedang mempersiapkan ujian sekolah. Atas kejadian yang menimpa karyawan dan sang anak, pihak keluarga sempat mendatangi perwakilan anggota DPR RI. Pihak keluarga berharap sebelum adanya putusan, pihak DPR RI dapat membantu mereka untuk mendapatkan keadilan. Datang ke sekolah datang sekolah 4 kali. Polisinya pun 4 orang, 5 orang setelah datang sekolah untuk menanyakan anak kita, alasannya untuk melengkapi berkas. Dan yang paling sangat miris hati kami, mereka membuat seorang anak yang melerai kejadian pengeroyokan yang dilakukan mereka, hanya melerai dijadikan menjadi tersangka pengeroyokan juga. Sebelumnya seorang bocah 16 tahun dilaporkan ke polisi atas kasus pengeroyokan. Dari rekaman kamera pengawas, sang bocah hanya melerai pengeroyokan yang terjadi pada salah satu karyawan toko milik orang tuanya.
Pelaku yang berjumlah 4 orang, 2 diantaranya telah ditahan polisi. Korban Junara Alberto Hutahea telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan. Usai membuat laporan, justru Junara dan DBS yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.